Kemarin orang-orang jauh-jauh ke Bandung nyamperin Drang Baker. Sekarang Drang Bakernya yang nyamperin ke sini. Setelah pecah di Blok M, mereka langsung menginvasi Gading Serpong. Warga Jabodetabek udah pasti full senyum. Tuh, dimanapun cabangnya selalu rame guys kalau Drang Baker. Gak cuman viral-viralan aja ya guys, aneka bakery di sini tuh berkualitas banget. Bahkan bakernya aja belajar roti-rotian sampai ke negeri Jepang. Favorit Mimin ini butter melting cheese toast. Mereka tuh pakai roti tawar asli Hokkaido. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Dipadukan dengan butter cheese yang luber-luber, ditambah crusty dan legitnya karamel, pecah banget. Dan yang selalu Mimin pesen kalau ke Drang Baker tuh Greek yogurt cheesecake-nya. Perpaduan rasa sour, milky, sweety, dan smoky ada dalam satu suapan. Nah, yang banjir ini trademarknya mereka. Dirty Milo jangan sampai ke skip. Mereka juga punya menu collab tiramisu toast dengan Magnum Mini. Mimin bener-bener gak nyangka kalau perpaduan ini tuh bakal seepik itu. Renyahnya Magnum Mini ketemu lembut dan gurihnya tiramisu toast. Nah, Nutella bomnya ini yang selalu bikin orang-orang salvo. Isian Nutellanya ini gak cuman tumpah ya, tapi lebih ke mancur sih. Dan selama Mimin review, kayaknya belum ada sih yang ngalahin bas cheesecake-nya Drang Baker. Dan gak cuma roti-rotian, tapi aneka minumannya juga atraktif banget. Cus samperin Drang Baker Gading Serpong yang ada di Ruko Sorrento Square Selatan. Anniversary pacaran 13 tahun, nemenin Mimin cowok dari nol. Dulu kemana-mana naik motor spesinya Mimin cewek dan sering kehabisan bensin. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Kita berdua udah bisa beli BMW seri langka ini guys. Masya Allah tabarakallah. Dan tepat di hari ini Mimin cewek dan Mimin cowok mau ngerayain anniversary. Jadi kita berdua tuh mau beli beberapa branded stuff dan casual dinner gitu guys. Nah ini kan posisi lagi di Voala Surabaya Barat Di nih. lantai 4-nya tuh ada resto yang proper banget buat dinner, namanya Fair. Kita buka dengan quattro formaggi pizza. Di dalamnya ada ricotta, mozzarella, pecorino, dan red cheddar. Recommended banget sih. Untuk appetizernya Mimin pesen salmon chowder. Udah rasanya umami, creamy lagi. Calon bapak-bapak kayak Mimin cowok kalau ke resto ya wajib pesen nasi goreng lah. Ini tuh duck curry fried rice. Smokinya dapet dan ngerempah habis. Next, ini tuh tulang sumsum yang disajikan bareng pasta. Namanya tagliatelle con midollo oseo. Ini tuh pasta terenak yang pernah Mimin cobain di Surabaya. Main course kedua, Mimin juga pesen chicken rollade. Di dalamnya tuh ada 3 macam olahan kentang sebagai karbonnya. Terus sausnya ini nagih banget. Kalau Indonesia punya pecel, Korea punya bibimbap, Thailand punya put kaprau. Dia tuh oseng sapi pakai holy basil yang deserve bareng telur omega. Ternyata enak banget woi. Terus Thai tea dan green tea di sini tuh digadang-gadang jadi yang terbaik di Surabaya. Ya, kita berdua approve sih. Dan mereka tuh juga punya dessert yang atraktif dan estetik. Pokoknya kalau kalian arek Surabaya yang pengen makan enak dan create memories, Masukkan nama Fred dalam list kalian. Apa aja yang kita lakuin kalau lagi staycation berdua? Pertama, kita baru aja check-in jam 3 pagi guys. Mas-masnya ini langsung standby dan masih ramah banget lagi. Padahal udah subuh banget pelayanannya. BTW kita nginepnya di Hotel Laksana Solo Managed by Dava. Harganya terjangkau, udah dapat kamar seluas ini guys. Gila sih, kasurnya empuk banget, kamarnya wangi, spotless. Dan yang terpenting, lokasi hotel ini deket kalau kemana-mana, karena bener-bener ada di jantung pusat kota Solo. Nah, paginya Mimin bangun terus breakfast di Loso Kitchen and Gallery. Makanan di sini tuh enak-enak dan super lengkap guys. Bisa buat breakfast, lunch, sampai dinner juga. Dari breakfastnya aja udah enak banget. Makanya Mimin mau dinner juga nanti. Turun ke bawah, kalian bisa ke kafenya juga guys. Namanya Layana Coffee. Jadi bener-bener lengkap banget ya di Hotel Laksana Solo ini. Semuanya ada dalam satu gedung. Mau makan sampai ngopi pun bisa. Dan kopinya ini juga mantep loh guys. Terus nilai plusnya lagi, Layana Coffee ini buka 24 jam non-stop. Jadi kalau mau nongkrong di sini tapi nggak nginep juga bisa kok guys. Setelah mandi-mandi di kamar, lanjut dinner lagi di restonya. Ini Mimin pesen chicken steak. Bener nih, pakai paha ayam. Jadi ada tekstur garing dari kulitnya, tapi dagingnya tetap juicy. Enak banget guys. Menu-menunya tuh atraktif banget ya, karena bahan masakannya tuh premium dan pastinya dibikin sama chef-chef yang profesional. Pantesan setiap masakannya nggak ada yang gagal. Iga bakarnya ini nih contohnya, medok banget bumbunya dan selembut itu. Kalau kalian pengen ke kotanya Pak Jokowi ini, inget ya, staycationnya wajib di Hotel Laksana Solo. Kepiting mentah khas Korea yang disajiin langsung sama Oni asli Korea. Tuh, ini tuh daging kepitingnya bener-bener mentah guys, gak dimasak sama sekali. Telurnya banyak dan rasanya tuh manis, seger. Kalian kalau pengen tahu ganjang-ganjang terenak di Jakarta, di sini tempatnya guys, Jiwon Galbi. BTW kalian bisa loh makan di tempat VIP-nya mereka. Udah pasti otentik karena ownernya sendiri orang Korea dan oninya ini selalu ada di tempat. Dan pastinya udah dapat macam-macam bancan yang enak-enak. Nah ini guys ganjang-gejangnya. Kepitingnya impor dari Korea dan ngolahnya pun otentik persis.
persis kayak di Korea. Dagingnya tebel, terus telurnya banyak guys. Makanya pakai nasi putih dan dituangin sesame oil. Sengaja Mimin taruh daging kepitingnya yang banyak guys, biar puas. Terus tambahin kimchi dan di wrap pakai nori. Makanya sekali hap kayak gini guys. Wah parah, enak banget, bener-bener fresh dan dagingnya tuh manis. Kalian yang takut makan mentah pasti langsung suka, soalnya bener-bener gak ada. Cangkangnya Mimin taruh nasi putih dan aduk-aduk campur sama bumbunya. Tuh satu kepiting dagingnya banyak banget ya, dan ini tuh teksturnya kayak jelly. Kalau kalian masih takut amis, mending pesen aja deh yang berbumbu pedes kayak gini, yang Yum Gejang. Bumbunya ini pedes, bold banget, tapi kita masih bisa ngerasain segernya kepiting mentah. Kalau mau makan siang ada lunch set kayak Mimin gini nih, pesen samgyeopsal udah sama aneka sup dan nasi juga. Samgyeopsalnya tebel-tebel guys, Mimin makannya pakai acar timun yang di wrap pakai daun perila. Wah perut babinya juicy banget. Ada diskon 10% loh untuk lunch set ini. Yang ini ada bulgogi dan solongtang. Kalau ini dagingnya Mimin wrap pakai selada guys. Mereka juga spesialisnya daging sapi ya guys. Dagingnya impor langsung dari Korea dan ini tuh lembut banget. Kalian yang mau masakan Korea jangan yang nanggung-nanggung guys otentiknya, mending ke Jiwon Galbi. Versi halal dari babi guling. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada makanan senikmat makanan halal. Beneran kok guys, ini nggak pakai babi ataupun minyak babinya. Kalian bisa datang dan pastiin sendiri di Sego Base Gede. Jadi ini tuh alternatif buat kalian yang nggak pengen makan babi tapi pengen tahu rasanya babi guling. Nah babinya tuh diganti ayam, sapi, dan ikan yang diguling. Terus pakai bumbu base genep yang otentik asli Bali. Setelah itu masih di torch lagi supaya hasilnya makin smoky. Dari looksnya sih ini babi guling banget ya, tapi gak ada babinya guys. Dijamin 100% halal sama mbaknya. Isinya ada ayam, sambal mata, lawar, daun singkong, dan kerupuk kulit. Awalnya Mimin underestimate ya, karena Mimin kan pecinta babi guling garis keras. Pas Mimin cobain versi ayamnya ini, ternyata enak banget loh guys. Paling enak tuh yang daging sapi ini guys, diasap, aromanya smoky, tapi masih dapet juicy-nya. Approve banget kalau bumbunya ini otentik Bali. Tes kriuk versi Masya Allah tabarakallah. Tes kriuknya aja pakai kulit ayam yang digoreng garis. Nah selain ayam ternyata ada ikan juga guys. Ini tuh pakai ikan manyung yang diasap. Gak nyangka loh, ternyata cocok juga ikan manyung diasap pakai bumbu base genep khas Bali. Kalian yang dari dulu penasaran bigul nih, mending cobain yang versi halalnya di Sego Base Gede. Ini nih penantangnya soto Gua Bening Bandung yang udah legend. Dari potongan daging yang barbar dan kuahnya ini udah kelihatan ya kalau mereka bener-bener gak main-main soal rasa guys. Dan bener aja dong, ini enak banget. Kalau ke Bandung kalian harus mampir ke soto Bandung Moto ini guys. Gila yang makan rame banget. Beruntung deh kalau langsung dapat tempat duduk saking crowdednya. Emang cocok banget ya di Bandung lagi dingin-dinginnya terus makan soto Bandung Moto. Kalau soto Bandung kuahnya bening guys, terus potongan dagingnya kotak-kotak. Salfok gak sih, babatnya tuh putih dan bersih banget. Dan soto Bandung tuh khasnya pakai irisan lobak gitu guys, jadi makin seger kuahnya. Tapi kalau di soto Bandung Moto kalian bisa paduin sama osengan daging dan jeroan. Terus ada perkedel kentang khas Bandung kayak gini juga loh. Cobain dulu ya yang ori, ada potongan daging dan babat. Ini baru soto Bandung, kuahnya ngaldu, seger, dan babatnya itu guys, gak ada obat. Perkedel kentangnya crunchy di luar, terus di dalam lembut, dan ada smoke beefnya dong. Tambahin sambalnya juga guys, waduh nikmat banget. Kaldunya bener-bener mantep, beda banget dari soto Bandung yang lain. Dan di sini tuh gak ada bau lobaknya guys, jadi bener-bener seger. Untuk osengannya Mimin pilih yang pedes asin. Wah perpaduannya cocok banget guys. Tambahin jeruk limau juga biar makin seger. Osengan dagingnya tuh gurih, smoky, dan dagingnya juga empuk. Fix Mimin bakalan pindah langganan soto Bandung, ditutup sama minuman badak yang bersoda. Wah seger banget guys. Terus kalian cobain juga ya kalau ke Bandung. Di sini dikenal karena coklatnya yang dinobatin jadi coklat terenak di Jakarta. Sampai bikin bapak-bapak yang biasanya gak doyan dessert jadi langsung suka dessert. Siapa sih yang gak tahu kolega cafe ini? Semuanya pada rela-rela kesini demi dessert coklat. Tempatnya pun nyaman banget buat kumpul-kumpul bareng kolega. Selain dessert coklat, ternyata ada makanan beratnya kok. Telurnya pas dipecahin langsung lumer kayak gini guys. Ini tuh truffle dry ramen. Karena ada telurnya yang lumer, jadi tekstur dry ramennya tuh lebih creamy dan umami. Underrated banget sih, ini termasuk dry ramen terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta.
Dan wangi truffle-nya tuh pas, gak terlalu strong, enak banget. Toppingnya pakai teriyaki chicken, bahkan wagyu loh guys. Ini daging wagyunya gak main-main, bener-bener selembut itu pas dimakan. Mimin kasih nilai 10/10. Untuk dessert coklatnya, Mimin saranin pesen yang triple C. Basicnya coklat cookies yang masih anget, jadi coklatnya tuh meleleh ya guys. Terus panasnya cookies ketemu dinginnya ice cream gelato vanilla. Perpaduannya cocok banget di mulut. Yang ini signature dessert mereka guys, coklat pizza. Coklatnya meleleh dan ada topping marshmallow di atasnya. Jadi pas banget, ada pahit dari coklatnya dan manis dari marshmallownya. Kopi mereka ini juga spesial loh. Biji kopinya dari Gunung Dempo. Serius, ini tuh ngeblend banget sama matchanya yang premium guys. Menurut Mimin, cafe ini tuh bener-bener komplit banget ya. Yang penasaran, cus cobain. Tempat ini rela bikin tungku pizza yang mirip banget kayak di Italia supaya pizzanya tuh bener-bener otentik banget guys. Bikinnya seserius itu, dan emang bener sih pizza di sini tuh patut diperhitungkan. Terus tempatnya tuh bikin kita berasa di Eropa guys. Padahal ini tuh ditanya social house, tempat anak skena Bandung ngumpul dan ngecil. Konsepnya bar, speak easy, keren dan culture banget suasananya. Mimin yakin tempat ini bakalan ngehits banget di Bandung. Vibes dan playlist lagunya asik banget buat nongkrong berlama-lama dan bikin betah. Menu-menunya pun menarik guys, mulai yang western kayak pizza pepperoni ini nih. Bikinnya ditungku, jadi cita rasanya tuh otentik banget. Pepperoni dan keju mozzarella-nya melimpah. Bahkan mereka juga ada masakan Indonesia kayak bebek betutu khas Bali ini. Bebeknya setengah ekor guys, dan ini tuh bisa untuk 2 orang. Pas Mimin sobek, bebeknya tuh masih juicy banget. Dan seporsi ini tuh disajiin pakai nasi daun jeruk dan sambal. Bumbunya tuh berani, medok, dan nasinya ini gurih banget. Mimin acungin jempol sih buat tanya social house, karena mereka tuh bisa bikin menu-menu yang berseberangan tapi enak-enak semua guys. Setelah perut udah keisi, waktunya minum koktail. Orang-orang kesini tuh demi koktail-koktail mereka yang unik-unik guys perpaduannya. Jujur aja ya, setelah keliling Bandung, kayaknya ini deh koktail terenak yang ada di kota ini. Kalau kalian ke Bandung, wajib masuk list tempat yang wajib kalian kunjungi. Tetelan sebaskom gede langsung ditumplekin seabrek-abrek guys. Siapa coba yang tahan lihat tetelan sebanyak ini dibuat cuangki? Buset, ngiler banget Mimin ngeliatnya. Setiap lewat stasiun Bandung, kalian harus inget cuangki stasiun guys. Ini tuh cuangki terenak yang ada di Bandung. Walaupun tempatnya mungil, tapi orang-orang tuh rela antri demi semangkok cuangki spesial dan indomie andalan mereka. Dan mereka ini udah legend loh guys, sejak tahun 2015. Yang bikin beda dari tempat lain tuh kuah dan tetelannya ini nih. Tetelannya langsung dikasih sebanyak itu dan kuahnya tuh cenderung keruh guys. Kaldunya pekat banget. Indominya kalian bisa pilih, ada yang kuah dan goreng kayak gini. Kalau indomie goreng mah udah gak pernah salah ya, apalagi dipaduin cuangki stasiun. Baksonya gede dan asli, ini ngedaging banget Mau lebih nikmat ya tinggal tambahin sambal yang buahnya. Cuangkinya nyes gitu kena kuahnya, terus dikomperin sama indomie soto. Wah gila sih, cocok banget guys. Mimin sampai merem melek saking nikmatnya. Mimin kasih nilai 10/10. Tahu mereka ini juga beda banget guys, lebih lembut gitu. Oh iya, wajib pesen tahu bakso Bandungnya juga ya. Ini tuh digoreng renyah dan padet banget isiannya. Pokoknya ya, cuangki stasiun ini wajib banget jadi destinasi kuliner kalian kalau lagi di Bandung.